Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Seperti biasa ngobrol dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua dan kita sebenarnya masih harus membicarakan soal keluarga Jokowi, Mas Irsu. Harus, harus, Mau terutama tidak mau? Gibran ya. Terutama Gibran, karena ini semakin menarik ya. Saya kira kalau saya sendiri sebenarnya menyebutnya sudah memasuki babak akhir ini soal ijazahnya Betul. Gibran. Karena sudah, apa kalau Mbak Agi selalu nyebutnya sudah ceto welo-welo gitu ya. Ini dan Iya, sekarang kan seperti KPU udah di screenshot semua ya riwayat-riwayat pendidikannya Gibran kan dikabarkan sebelumnya sempat hilang itu dan kemudian ada tertulis bahwa daftar riwayat pendidikan terakhir gitu saja kan Mbak Agi ya. Tapi kalau betul. sekarang itu kemarin saya juga udah mengakses, sudah saya screenshot juga itu jelas di situ yang jadi bahwa Gibran disebutkan bahwa riwayat pendidikannya itu jelas. Kalau kemarin makanya kemudian rame-rame tiba-tiba MDIS itu membuat press release ya ujuk-ujuk penduduk kata apa kata Mbak Agi gitu. MDIS itu membuat press release bahwa Gibran itu adalah sarjana. Ya monggo saja itu urusannya dan itu mungkin bagian dari operasi jelas ya operasi media pada waktu Betul. kemarin itu ya Mbak. Mereka akan arahkan orang sudah sarjana kok masih dipertanyakan lagi ijazah SMA-nya. Nggak bisa seperti itu karena memang aturannya berbeda di Indonesia. Apalagi kalau kita baca keterangan di daftar riwayat hidupnya Gibran, jelas jangan di ini ya, ini tampilan jelas di situ bahwa disebutkan SMA-nya itu 2 kali dia di Orchid Betul. Park Secondary School itu tahun 2002 sampai 2024 dan kemudian di UTS Insert ke 2004 sampai 2007 yang Mbak Agi ya 7. gitu ya. Lima Nah, itu tahun. ya jadi total itu 5 tahun dan itu yang paling fatal karena ternyata kalau dan saya pasti yang dimaksud SMA-nya itu adalah UTS Insert. Padahal UTS Insert itu bukan SMA, itu kursus Betul. bahasa Inggris dan gak ada yang 3 tahun. Iya. Ada yang UTS Foundation Mbak di situ yang foundation itu iya memang yang disebut yang itu program di satu atau di diploma gitu yang bisa langsung dari situ dia meneruskan ke UTS-nya tapi juga itu syaratnya harus punya SMA ijazah SMA bukan bukan UTS-nya yang SMA-nya jadi menurut saya ini udah sulit lah untuk apa ya untuk dibantah lagi tapi memang ada perkembangan terbaru ya bagaimana ceritanya itu kapan surat itu apa dikeluarkan surat keterangan itu bukan surat rekomendasi ya Mbak Agi karena surat Betul. rekomendasinya itu kan tanggal 6 Agustus 2019 yang situ dirjennya disebutnya Pak Sutanto ya Dokter Sutanto ya gitu. Betul. Saya sebelumnya selalu menyebut bahwa itu di eranya Nadiem tapi ternyata kalau bulan Agustus bukan eranya Nadiem dong Mbak Agi ya. Ini menarik ada seorang Gen Z gitu, seorang mahasiswa dari Tsinghua University ya Mbak, yang lagi viral juga ini Mbak ya, anu ya, unggahannya ya, Iya. yang menjelaskan bagaimana kronologinya itu juga menarik juga untuk kita bahas. Jadi kita akan ngomongin seputar itu Mbak Agi karena ini terlalu penting untuk kita lewatkan begitu saja ya, karena ini menjadi sangat serius karena kalau Pak Jokowi misalnya ijazah Pak Jokowi juga penting tapi memang tidak ada konsekuensi ketatanegaraan nggak ada tapi ada konsekuensi hukum Betul. tetap Pak Jokowi ya tapi kalau Gibran ini ada konsekuensi ketatanegaraan ya ini berkaitan dengan Ya. pemakzulan gitu loh ya. Mhm. Iya ya, jadi ini memang menarik sekali ya Mas Hersu, bagaimana ijazah Gibran ini ternyata kemudian makin ke sini makin jelas gitu, makin mengerucut bahwa dia memang betul tidak punya ijazah. Jadi memang SMA betul ya untuk ijazah iya, SMA. betul 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 dia memang tidak punya ijazah begitu Mas Hersu. Jadi untuk surat keterangan itu kan kata-katanya juga sangat halus sekali ya dan Hmm, tidak ada lampiran nilai apa dan hmm, hmm, sebagainya hmm. begitu. Jadi seperti ini kita kita bacakan lagi ya supaya teman-teman paham. Surat keterangan dengan nomor bla bla begitu ya. Terus kemudian ini pada masanya Pak Muhajir Effendi Hmm. dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2019. Jadi Hmm. menterinya ketika itu masih Muhajir Effendi. Oh Muhajir iya, Effendi saya salah ya. Saya selalu nyebutnya Pak Nadiem. Kalau Pak Nadiem berarti ya baru Oktober dong dilantiknya ya. baru 21 Oktober 21 Oktober. Ya, 2019 ini karena dilantik. ini masih bulan Agustus berarti Pak Muhajir gitu ya. Maksud saya. Oke. Ya, Hasim lanjut. Muhajir ya. Hmm. Dan kita
tahu Muhajir ini 8 tahun begitu menjadi menterinya Jokowi. Pada waktu 2019 dia masih menjadi Menteri Pendidikan, menggantikan Anies ketika itu kan. Nah, sementara mulai 2019 gitu dilantik lagi menjadi Menkom, Menteri Koordinator. Jadi ketika dia mengeluarkan ini itu masih masa Menteri Muhajir Effendi yang kita tahu yang menandatangani itu namanya adalah Dr. Sutanto SHMA begitu. Dan menariknya ini keduanya adalah orang Muhammadiyah, Mas Erso. Kita harus nyatakan itu karena ini pasti ada ada konstelasi enak dan nggak enakan atau bagaimana begitu ya karena sesama ini karena selama ini ketika Roy Suryo dan juga siapa yang Pak Bonatua Silalahi itu kan mendapatkan surat keterangan begitu ya itu di masa sekarang begitu dari KPU begitu kan di masa sekarang. Ijazahnya Pak Jokowi dong itu kalau yang itu. Itu ijazah Pak Jokowi, tapi kan soal ijazah Pak Jokowi dan Gibran ini juga pasti saling berkaitan juga ini karena apapun yang dilakukan Gibran kita tahu pasti atas persetujuan dan rekayasa dari Pak Jokowi. Ini ketika di KPU pada masa sekarang. Nah, sementara sekarang sudah diserahkan yang ijazah Pak Jokowi. Nah, ijazahnya Gibran bukan ijazah Gibran ya, tapi surat keterangan begitu dari Mendikbud. Ya, surat keterangan dari iya, suket lah begitu ya, bukan surat keputusan ya teman-teman. Nah, itu diperoleh pada masa menterinya sudah berganti sekarang, bahkan sudah dipecah menjadi Menteri Dikdasmen. Nah, menterinya adalah Pak Abdul Muti, dan Pak Abdul Muti ini juga kebetulan dari Muhammadiyah begitu. Dia sekretaris umum malah Mbak, dia sekretaris umumnya. Iya, lebih. Ya, dan kita tahu dulu ya riwayatnya Pak Muhajir Effendi ini kan adik kelas dari Pak Fajar, siapa Mas Herso dulu Menteri Malik Fajar. Pak Malik Fajar, betul. Nah, Pak Malik Fajar ini dulu adalah rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, terus kemudian di bawahnya Pak Malik Fajar itu saya tidak tahu langsung Pak Muhajir Effendi ataukah ada berselang rektor yang lain dulu, tapi yang jelas ini adalah adik rektor lah di Muhammadiyah ya. Adik kelas lah begitulah ya, adik kelas penerusnya untuk menjadi rektor. Sama-sama pernah menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Malang, dan kemudian mereka berdua ini memang dekat begitu. Saya bahkan mendapatkan informasi ketika itu dulu ya, karena Pak Malik Fajar ini juga di masa Orde Baru kan sudah muncul namanya begitu. Bahkan malam ketika reformasi begitu itu rapatnya ada Pak Amin Rais, ada Nurkolis Majid gitu, ada Tanri Abeng dan sebagainya, ada Pak Din Samsudin. Saya juga ikut menghadiri di situ menyaksikan sebagai wartawan itu di rumahnya Pak Malik Fajar di Menteng. Nah, mereka ini cukup dekat begitu, dan kemudian juga saya sempat mendapat info ketika dimintakan untuk orang dari Muhammadiyah siapa, kemudian salah satunya yang merekomendasikan adalah Pak Malik Fajar. Nah, terus kemudian sekarang ini sudah berubah, tapi tetap orang Muhammadiyah, yaitu Pak Abdul Muti. Nah, yang dipertanyakan adalah sesama orang Muhammadiyah, apakah Pak Abdul Muti ini nantinya akan bersikap jujur dan adil dan tegas begitu, tetap akan menyebutkan peran dari Pak Sutanto di masa kementerian yang lalu, begitu Mas Herso. Karena memang Pak Sutanto ini karena sama-sama Muhammadiyah. Coba kita lihat ya, apakah Pak Sutanto ini memang benar dari Muhammadiyah? Ini kemudian kita lihat susunan pengurusnya. Di sini ada susunan pengurus dari Muhammadiyah. Coba saya lihat, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Ini kemudian ada Dr. Sutanto SHMA itu sebagai anggotanya. Jadi memang betul Pak Sutanto ini adalah salah satu pengurus di bidang pendidikan begitu ya dari Muhammadiyah. Ini yang masih kita tunggu, bahkan sebetulnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu ingin bertemu langsung dengan Pak Sutanto.
Kan Apakah dalam dia saat waktu itu itu bagaimana proses pemberian surat keterangan ya, bahwa betul tanda tangannya tanda tangan Pak betul Wiranto, tapi bagaimana atau di bawah prosesnya, tekanan? ya ada tekanan atau Mhm, apa, itu yang perlu dibikin clear ya betul. Mbak ya. Mhm. Dan Dan ini bagaimana perannya Pak mempertanyakan. Menteri pada waktu itu juga, bagaimana, kan itu perlu dijelaskan ya Mbak Iki ya. Betul, Hmm. harus dijelaskan karena apa yang terjadi di balik keluarnya surat keterangan dan Hmm. ini kata sumber kita yang ada di Dikdasmen ini Ya. baru sekali ini terjadi Hmm. kasusnya. Hmm. Jadi betul-betul apakah saya menanyakan apakah sebelumnya sudah pernah ada surat keterangan semacam ini? Ini nggak ada. Yang seperti ini ada Nah, itu surat keterangan yang menyatakan bahwa ijazahnya begitu sesuai dengan apa namanya setara begitulah ya, ya. atau pernyataan bahwa Gibran ini sudah lulus SMA. Nah, itu kan Itu juga aneh. ada Ya. juga kemarin kan, ketika Roy Hmm. Suryo dengan Rismon dan saya ketemu dengan Dirjen Dikdasmen yang sekarang ya, kalau nggak salah Pak siapa namanya, Betul, Eko yang Sutanto juga. sekarang. Eko siapa namanya, lupa saya, Eko Eko. Sutanto atau Eko Sulistyo atau apa begitu Pokoknya ya. Pak Eko Eh, gitu ya. Ya. pokoknya Pak Eko. Pak Eko kan berjanji dia akan mencari apakah ada surat keterangan serupa yang sekarang. Kalau ada nanti akan diberikan. Betul. Tapi tahu dia Mhm. tidak pernah ada juga seperti itu. Gitu loh penjelasan dia kan begitu. Agak nyambung itu Mbak Agi jadinya ya. Gitu. Betul, betul. Dan ini juga Mas Hersu, kalau kita melihat apa saja sih persyaratan untuk menjadi persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan itu, begitu ya. Ini cukup berat Mas Hersu. Makanya menurut sumber kita yang ada di Dikdasmen itu banyak yang kemudian menyerah dan akhirnya ya sudah deh ikut paket C begitu. Jadi mereka ini untuk berbagai macam keperluan yang sebagiannya itu adalah mereka yang bersekolah SMA di luar negeri dan kemudian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di Indonesia. Padahal dia sudah di luar negeri tapi ternyata tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya ini memang sangat-sangat ketat katanya dan banyak yang fail. Dia menyetohkan lagi yang dari Brunei itu. Di Brunei padahal ada pelajaran agama juga begitu ya dan sebagainya, tapi dia tetap fail, nggak bisa memenuhi syarat. Salah satunya adalah pelajaran sejarah Indonesia. Nah, Apakah itu apakah Gibran mendapatkan pelajaran sejarah Indonesia di UTS maupun di Orchid Park Secondary School? Jelas tidak. Jelas Nah, tidak. coba ya, jelas tidak. Coba saya lihat ini telak sekali Mas Hersu keterangan ini. Jadi teman saya itu mengatakan, nih Mbak Agibeta, kasus penyetaraan SMA di Indonesia itu tidak berlaku surat keterangan. Untuk yang lulusan SMA luar negeri, dia harus ikut tes penyetaraan paket C. Surat keterangan Gibran itu dikeluarkan tahun 2019. Praktek pada kasus ini terjadi pada tahun 2013 ketika kemudian akhirnya dia fail, yaitu siswa luar negeri dapat memanfaatkan jalur SBMPTN untuk masuk ke PTN dengan catatan bahwa siswa tersebut telah melakukan penyetaraan pendidikan di dinas pendidikan setempat dan jika lulus maka siswa tersebut diperbolehkan mengikuti ujian SBMPTN. Bayangkan, ini untuk hanya ikut masuk kuliah di Indonesia saja persyaratannya seberat ini. Lah kok ini untuk menjadi pejabat, untuk menjadi wakil presiden, gampang lolos begitu saja. Ini kan yang sangat mengherankan dan tidak adil Mas Hersu. Nah, istilahnya mereka itu harus mengikuti ujian paket C untuk mendapatkan penyetaraan dengan pendidikan SMA di Indonesia. Itu kata Dr. Anda Ismani Zain MSI Humas SBMPTN tahun 2013. Itu salah satunya itu. Jadi mereka apalagi kalau hanya berupa surat keterangan yang dimiliki Gibran itu sudah pasti langsung close. Case close begitu ya, tidak akan diterima. Ini masih saya lanjutkan Mas Hersu. Karena supaya ini pemahamannya kita paham apa sih sebetulnya yang harus dilakukan Gibran untuk mendapatkan ijazah SMA itu atau penyetaraan. Lulusan luar negeri itu tidak memperoleh pelajaran PPKN, tidak memperoleh pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah Indonesia sebagai pelajaran wajib utama di Indonesia dan setiap lulusan SMA harus memiliki nilai itu. Dan kemudian langkah-langkah penyetaraan ijazah sekarang ini kan sudah ada di situs layanan di Dikdasmen Kemendikbud.go.id. Yang atas-atas saya lewatkan saja seperti misalnya pas foto berwarna ukuran 4x6, akta kelahiran, kemudian surat keterangan dari perwakilan RI di negara asal sekolah dan sebagainya. Tapi saya langsung saja masuk ke sini. Harus ada ijazah atau sertifikat yang ingin disetarakan. Jadi Gibran harus memiliki ijazah atau sertifikat dari UTS itu yang ingin disetarakan. Apakah UTS mengeluarkan ijazah atau sertifikat sebagai lembaga pendidikan atau sekolah begitu ya, school? Kan jelas tidak. Terus kemudian yang kedua transkrip nilai.
Nggak ada transkrip nilainya, Mas Hersu. Di Orang surat cuman keterangan satu tersebut tidak ada satu di mata, situ. cuman pelajaran bahasa Inggris saja kok di situ, gimana ada transkrip Dan nilai? marketing. Iya, dia akuntansi, akuntansi dan marketing, ya kan? Di Dari surat keterangannya itu bahwa dia dari mana mendapatkan itu? pelajaran itu. Itu katanya dari UTS itu, dan setara dengan kelas 12 SMA di Indonesia Iya, berdasarkan surat keterangan dari iya. apa yang dia dapat tahun 2019. Nah, kemudian yang berikutnya syaratnya adalah struktur kurikulum satuan pendidikan asal. Dia harus menyertakan struktur kurikulum di sana seperti apa. Kemudian transkrip nilainya harus dia transkrip nilai ini yang kemudian akan ditransformasi ke nilai kita begitu. Ini setara dengan berapa gitu ya. Terus kemudian rapor 3 tahun terakhir sesuai jenjang yang ingin disetarakan. Apakah Gibran punya itu? Rapor 3 tahun jenjang terakhir itu wajib ini Mas Hersu. Dan proses verifikasi setelah semua dokumen lengkap, dokumen akan diverifikasi dan dinilai oleh tim verifikator dari Kemendikbudristek. Bayangkan, Mahal begitu banget ya. detailnya. Ada Tapi ada ya, verifikasinya, ada verifikatornya Mas Hersu. Per nilai itu ada verifikasinya. Kemudian keempat, penerbitan SK. Jika berkas dinilai memenuhi syarat dan disetujui, surat keputusan SK penyetaraan ijazah akan ditetapkan dan dikirim melalui surat elektronik juga dan berupa surat keputusan. Ditegaskan di sini pakai huruf kapital oleh sumber kita di Dikdasmen itu surat keputusan dalam kurung SK penyetaraan, bukan surat keterangan. Jadi enggak. betul-betul Ya, berbeda. ya. Kemudian di sini disebutkan sedikit lagi ya. Rincian 8 dimensi profil lulusan. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harus ada pelajaran agama atau dari luar kurikulum. Ini sama dengan di Indonesia. Kalau ada yang beragama Islam masuk ke agama Kristen atau sekolah agama Kristen atau yang beragama Kristen masuk ke sekolah Islam tapi sekolahnya tidak menyediakan pelajaran agama murid tersebut, maka kemudian dimintakan surat dari pendetanya, dari sekolah Kristennya, ya, dari gereja, dimintakan surat dari ustadznya atau guru agamanya yang agama Islam dan sebagainya seperti itu. Nah, apakah Gibran ada itu begitu? Kemudian yang kedua, rincian 8 dimensi profil lulusan itu yang kemudian nilainya itu akan diverifikasi. Yang kedua adalah keluarga negaraan atau PPKN atau Pancasila. Apakah Gibran mendapatkan itu? Yaitu penalaran kritis dari matematika, bisa kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan apa dan sebagainya, gitu ya. Di bawahnya itu sub-subnya. Kemudian komunikasi itu berupa bahasa Indonesia, Mas Irsu. Jadi harus ada nilai bahasa Indonesianya. Nah, lulus SMA Indonesia harus menyelesaikan mata pelajaran wajib dan ini juga harus ada penyetaraannya. Makanya kemudian banyak yang menyerah, ya sudah deh ikut paket C karena ini isinya juga sangat rinci. 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. 1. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. 3. Bahasa Indonesia. 4. Matematika. 5. Sejarah Indonesia dan 6. Bahasa Inggris. 3 mata pelajaran yang sering tidak bisa dipenuhi sehingga mereka fail itu adalah PPKN, Bahasa Indonesia dan Sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia itu bisa dari nilai UKBI. UKBI itu juga semacam ada tes khusus lah begitu ya, bahwa mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Ya. Oke, Kira-kira Gibran lucu memenuhi banget syarat ya. itu atau tidak Iya, untuk mendapatkan iya. surat keputusan begitu Oke, ya? tapi kan gini, saya tidak tahu kalau yang di Orchid Park Secondary itu yang dia cuma 2 tahun, yang 2002 sampai Mhm. 2024. Tapi kalau yang di UTS yang dia sebut UTS Insert tahun 2004 sampai 2027, dari perbincangan saya dengan 2 orang warga Mhm. Indonesia yang ada di Australia, yang satu itu Mhm. justru dia pernah ikut program Insert ya, bukan UTS Ya, Insert. betul. Ya, Mhm. dia program insert. Yang satunya istrinya juga pernah ikut program insert saja. Nggak ada namanya UTS insert, tapi dia kemudian juga alumnus dari UTS juga dia juga gitu loh. Jadi Mhm. ini Mhm. kan mesti kita ulang-ulang lagi bahwa ini adalah les bahasa Inggris lah, model bahasa Indonesia itu gitu. Untuk Betul. yang disebut Mhm. IELTS itu tes apa ya, kemampuan Mhm. bahasa Inggris ya, Iya, tes kemampuan International bahasa English Inggris, ya. ya itulah pokoknya tes kemampuan bahasa Inggris sama dengan TOEFL lah kira-kira gitu Mhm. ya beda Iya, kayak lebih sulit sedikit kalau ya IELTS, betul ya, ya, betul. lembaga Mhm. penyelenggaranya berbeda ya dengan TOEFL, tapi kalau dulu kan Iya, syaratnya TOEFL betul. gitu. Jadi dan itu pertama, jadi kalau itu kemudian disetarakan nggak bisa disetarakan juga karena Gibran memang di sana bukan bukan sekolah seperti yang dibayangkan tadi, bukan kayak SMA yang kemudian dia ikut juga gitu loh Mbak. Itu Mhm. yang harus di apa clearnya itu. Nah,
tadi Mbak Anggi juga, jadi kalau gitu tadi Mbak Anggi nyinggung jangan-jangan nanti ini harus ikut paket C dan Gibran bisa dibuatkan paket C. Ya boleh Gibran ikut paket C, tapi itu untuk Pilpres nanti tahun 2029, bukan sekarang. Karena kalau yang Betul. sekarang, misalnya tiba-tiba dia punya paket C, itu dia juga nggak bisa karena terdaftar di KPU, jelas itu websitenya KPU menjelaskan bahwa dia SMA-nya di 2 tempat tadi. Jadi kalau tiba-tiba berubah jadi paket C, nanti itu bisa rame lagi gitu loh. Jadi jangan diakal-akalin pakai paket C, karena jelas semua orang mungkin se-Indonesia sebagian itu udah mulai men-screenshot itu yang ada di websitenya KPU, nggak bisa diubah. Dan Betul. kita sekarang jadi paham kenapa kemarin ketua KPU itu tiba-tiba membuat aturan yang ajaib gitu ya. Ada 16 dokumen yang dikecualikan, nggak boleh diakses oleh publik, dan salah satunya adalah ijazah. Akhirnya tahu kan kita apa yang jadi yang kenapa mereka mau coba tutupi kan gitu kan Mbak Aki. Betul, betul. Ini luar biasa banget. Bahkan sekarang itu mulai dikulik lagi Mas Hersu soal keberadaan sekolah-sekolah tersebut. Kira-kira di sekolah itu Gibran itu masuk ke kelas mana gitu ya? Karena memang kalau berdasarkan situs ya, berdasarkan situs dari Kominfo, Dinas Kominfo dari Pemda Surakarta begitu. Nah, dia ini atau Prokompim begitu ya namanya. Di situ dulu ketika masanya Gibran menjadi wali kota itu sempat mengunggah Mas Hersu, sempat mengunggah keterangan riwayat pendidikan Gibran di website tersebut begitu. Dan di mana di situ misalnya ya ditulis dia mengunggah melihat dari prokopim.surakarta.go.id, Gibran Raka Buming Raka mengenyam pendidikan sejak taman kanak-kanak, TK hingga sekolah dasar di Surakarta. Kemudian mulai sekolah menengah pertama atau SMP, Gibran merantau ke Singapura. Ia lantas melanjutkan ke jenjang menengah atas atau SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura. Jadi ini agak aneh, dan ini tapi diunggah pada masa Gibran masih menjadi wali kota, yang artinya ini kan bawahnya Gibran gitu ya. Kepala Dinas Kominfonya kan pasti anak buah Gibran, nggak mungkin bisa seperti ini, yang keterangan seperti ini tanpa sepengetahuan Gibran gitu, nggak akan berani. Nah, sementara ini dimuat di suara.com salah satunya, yang lain lagi dimuat di kompas.com, dan yang di suara.com itu menyebut yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi biasanya itu terbitan tahun berapa ya? Tahun 2013 tadi itu? Bukan, ini Gibran kan masa menjadi wali kota itu tahun 2001 sampai 2001 2000. ya. Ya. Itu medianya itu terbitan sekarang atau terbitan pada waktu itu? Pada waktu itu Mas Hersu, bukan sekarang. Ini sekarang sudah nggak ada Mas Hersu, sudah di take down. Oh, udah di take down. Sudah di take down ini, karena kalau kita ini berdasarkan screenshot yang sekarang masih disimpan oleh teman-teman netizen. Sekarang kalau seandainya kita melihat ini itu sudah tidak ada lagi begitu ya. Jadi biasanya kalau sekarang kan juga orangnya Gibran, orangnya Jokowi kan. Betul, mereka memiliki wewenang lah untuk sudah di take down saja misalnya seperti itu. Dan itu menjadi gunjingan di X ya, terutama menjadi X, kok saya mengakses sudah nggak ada tuh gitu pendidikan gitu ya, versi itu begitu. Ya. Begitu dibuka, jadi not found ya. Not found. 404. 404 gitu. Yeah. Jadi ini menarik banget. Coba saya lihat lagi ya. Saya lihat lagi. Maaf nih teman-teman, soalnya harus scroll ini unggahan not found itu ada banyak sekali yang mencoba untuk mengakses. Nih misalnya akun Kong Herman. Dia bilang baru sempat buka tapi udah jadi gini aja tampilannya, habis dimarahin Raja Jawa. Aduh, ngatain gitu ya sakitnya. Habis dimarahin Raja Jawa Kudisan ya Pemkot Solo, jadi langsung dihapus jejak. Nah dia pun curiga Pemkot Solonya habis dimarahin Pak Jokowi, maksudnya Pak Jokowi kan sudah tidak menjabat, nggak jadi wali kota lagi, tapi ya karena Pak Jokowi suka cawe-cawe, jadi netizen curiga nih Pak Jokowi tetap cawe-cawe untuk men-take down itu begitu. Coba siapa lagi ini, saya lihat di sini Ariska Putra, ini akun organik ya. Prokompim.surakarta.go.id linknya kok jadi not found. Ini malu loh ya, seharusnya yang seperti ini seharusnya tidak terjadi teman-teman. Kenapa ini harus seperti ini begitu ya? Okay. Nah coba. Aduh, ini banyak Mas Hersu yang kemudian mengeluh bahwa not jejak digital memang ngeri.
Kemudian baru pada tanggal 1/10/2025 dia juga mengakses, itu sudah tidak ada, itu sudah Oke. tidak Apa sih ditemukan tadi yang coba begitu. ditutupi apa sih Mbak? Coba yang tadi kita ulang lagi, dibacain lagi karena tadi ada screenshotnya yang lama ya, coba. Screenshot-nya yang Coba lama. apa yang Jadi membuat mereka nih kalau geng Solo khawatir gitu kenapa mesti itu di take down gitu? Jadi, biasanya kalau kita wartawan bekerja itu biasanya seperti ini. Kita menulis sesuatu itu berdasarkan keterangan dari narasumber kan. Ya, Narasumbernya dalam ini adalah Kominfo. ya, Begitu. Kalau saya melihat ini kronologisnya seperti itu. hmm. Kemudian ditulis oleh suara.com, ditulis oleh Kompas. misalnya kompas.com gitu. Hmm, Dan kemudian setelah mereka tulis, hmm. itu halamannya di page-nya itu di screenshot dan kemudian Screenshot. diunggah lah Ya. oleh Prokompim Solo itu oleh Ah, Dinas Kominfo. Nah, ah, itulah yang kemudian karena bangga kan sudah ah, ditulis gitu ya oleh hmm, media begitu hmm, media besar. hmm, Nah, isinya itu adalah itu tadi pernyataan Mas Hersu yang itu tadi kan aneh. hmm, hmm, Bahwa bahwa Gibran Rakabuming Raka mengenyam pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga sekolah dasar di Surakarta. hmm, hmm, Clear. hmm, Kemudian mulai sekolah menengah pertama SMP, Gibran sudah merantau ke Singapura. hmm, Mulai SMP sudah merantau ke hmm, Singapura. hmm, ya. Padahal katanya di sini kan sekarang SMP 1 Surakarta mengatakan kami mengeluarkan ijazah untuk Gibran dan mengatakan bahwa fix Gibran itu dulu sekolah di SMP. Hmm, hmm, Nah, berarti kecurigaannya Gibran itu di Orchid Park itu adalah sekolah SMP, Mas Ersu. Dan hmm, kemudian kita melihat lagi ya bahwa Orchid Park itu adalah sekolah dengan basic bahasa Mandarin. hmm, hmm. Sementara bukan bahasa Inggris mungkin menjadi second language begitu ya. Lebih Tapi ini lebih mumet utamanya lagi adalah bahasa sekolahnya di situ Mandarin. dia kalau pakai bahasa Mandarin. Iya, Oke, terus? bahasa Inggris aja kan Gibran kita tahu ya banyak yang mengatakan tidak lancar begitu. Ya. Dan kemudian Orchid Park itu sendiri didirikan pada tahun 1999. Tapi itu belum diluncurkan secara resmi dan baru dibuka pada tahun 2021. Itu kelas 1 SMP-nya 2021. Ya, 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 Jadi ya. kita bayangkan, kelas SMP-nya 2021, kelas 2 SMP-nya 2020, kelas 2 SMP ya 2022. Kalau Gibran masuk ke sana, apakah Gibran langsung tahun 2002 itu apakah dia langsung masuk kelas 2? Ya, ya, Jadi kira-kira mungkin dia masuk SMP di sana dari ya, kelas 1 SMP yang ya, itu pun dia angkatan kedua begitu. ya. Dan Ini kemudian dia mengatakan ternyata dia sekolah di sana 2002 sampai 2004. 2004. Iya, iya. Iya, ya. Tapi ternyata setelah diselidiki dia hanya sekolah 1 tahun pada tahun 2003 sampai 2004. Nah, tahun 2002-nya sudah pindah ke Singapura itu ngapain? Itu yang dipertanyakan oleh Roy Suryo CS. Hmm, Mereka melakukan penyelidikan begitu Mas Hersu ya, ya, dan kemudian mereka ketahui bahwa ternyata baru namanya ada di sana tahun ya, 2003 sampai 2004. Jadi hanya 1 tahun. Setelah itu ya. 2004 sampai 2007 dikatakan dia ada di UTS itu tadi Ya, begitu. UTS insert lagi ya, dan itu udah salah. Jadi kalau Betul. saran saya begini ya, itu mumet kita memang mengikuti Umat, cerita-cerita. iya. Tapi saran saya, karena yang dipersoalkan ini ada kaitannya dengan dia seorang calon presiden, itu kan yang digunakan, yang didaftarkan ke KPU. Itu aja kan data yang data di KPU jelas itu menunjukkan bahwa kita ambil SMA-nya saja, itu disebutkan bahwa SMA-nya 2 kali dia, yang di tahun 2002 sampai 2004 di Orchid Park Secondary itu, dan kemudian 2004 sampai 2007 itu di UTS Insert. Nah, kita pegang saja yang disamakan kan yang UTS Insert itu ya, yang disebutnya grade Betul. 12 tadi. Padahal kalau kalau Hmm. di Australia nggak dikenal tuh grade 12, yang dikenal year 12, bukan grade 12 ya, tapi year 12 itu Ya. SMA itu. Dan kedua, itu yang jelas bahwa UTS Insert itu nggak ada UTS Insert, yang ada insert itu yang nantinya digunakan ijazahnya untuk masuk ke UTS. Gitu loh. Jadinya itu aja udah ngaco-ngaco nggak karuan Dan gitu. itu pun mungkin bukan berupa ijazah, Bukan itu hanya sertifikat, Mbak. berupa surat Bukan mungkin. keterangan gitu Bukan ya, mungkin memang sertifikat gitu. sertifikat ada kalau orang yang nonton di konten saya di Subnono Point Ya, jelas itu. berupa sertifikat gitu, Iya, bukan berupa. bukan ijazah Bukan begitu Mas. ijazah. Karena itu kan bukan sekolah gitu Iya. ya. Jadi bagaimana ceritanya kok kemudian tiba-tiba itu disetarakan dengan surat keputusan saja, Betul, surat keterangan kan gitu. Tapi dari betul. situ aja kan sebenarnya gini, kalau dokumennya itu cuma surat keterangan berarti kan nggak sah tuh dokumen, harusnya surat keputusan kan gitu kan Mbak Aki ya.
Iya, Iya betul. kan gitu. Dan kalau surat Iya. keputusan itu ada lampirannya banyak gitu, bukan hanya selembar itu Betul. aja gitu. Mhm. Itu Jadi lampirannya banyak sekali Mas Hersu seperti yang saya sebutkan tadi, transkrip nilai iya, iya. dan transkrip nilai asli, kemudian transkrip nilai yang sudah disetarakan Hmm, dengan Indonesia. Jadi ya, misalnya di sana transkrip nilainya misalnya masih berupa kan kadang A, B, C seperti itu. hmm, Ataukah di sana makanya tadi kurikulumnya juga harus disertakan. Kurikulum asli dari sekolah itu harus disertakan. ya, ya, Untuk ya. diteliti di sini, itu yang menyebabkan banyak anak yang dari luar terpaksa harus menempuh paket C, karena di Ya, paket C kemudian ya. dia mempelajari sejarah Indonesia, mempelajari PPKN, mempelajari bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan Ya. saya ingin tahu apakah Gibran kalau kita uji untuk sejarah Indonesia gimana ya? Pokoknya mumet dan ruwet, ruwet, ruwet gitu lagi. Oke. Ya. Ya. Oke, bagi ini akan panjang nih ceritanya ya. Jadi jangan Mhm. bosan, nanti pasti akan ada seri berikutnya karena ini akan menjadi sangat serius ya. Kita ketemu lagi insya Oke. Allah. Saya Ersun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh.